Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Tiada kata yang lebih patut kita ucapkan melainkan ucapan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, di hari yang mulia ini, di mana setiap orang muslim berdoa di hari ini Allah ijabah doa-doanya. Setiap orang muslim melakukan amal baik di hari Jumat ini Allah lipat gandakan pahalanya. Kenapa? Karena hari Jumat dikenal dengan Sayyidul Ayyam, rajanya hari. Semoga setiap langkah kita yang kita langkahkan, setiap ucapan yang baik-baik kita sampaikan, perbuatan amaliyah yang kita laksanakan di hari ini, mudah-mudahan menjadi amal soleh yang dicatat sebagai pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tercurah limpahkan kepangkuan baginda tercipta hakim termulia yang adil dan bijaksana, pengikis habis ajaran komunis dan kapitalis, pejuang reformasi sejati yang anti korupsi, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada keluarganya, para sahabatnya, sampai kepada kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Sebagaimana biasanya ketika khatib naik mimbar, khatib mengajak khususnya untuk diri khatib sendiri dan umumnya untuk hadirin sekalian. Marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Karena orang yang bertakwa, balasan dari Allah Subhanahu wa taala adalah al-jannatu uiddat lil muttaqin. Surga diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada hari ini
pada bulan ini kita telah memasuki yang namanya bulan Rabiul Awal. Bulan yang dikenal di mana bulan bersejarahnya umat Islam. Bulan di mana sosoknya manusia pilihan Allah. Bulan di mana terlahirnya kekasih Allah Subhanahu wa taala, yakni Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita, Nabi yang agung dan mulia, sampai-sampai namanya disandingkan dengan namanya Allah Subhanahu wa taala. Sering kita bacakan dalam syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saking mulianya nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak lepas salah satunya dari kemukjizatannya. Di antara sekian banyak, lebih dari 200 mukjizat yang dimiliki Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara mukjizat terbesar, mukjizat yang terasa sama kita adalah mukjizatnya Al-Qur'an Al-Karim. Al-Qur'anul Karim yang senantiasa kita baca, kita pelajari dimanapun kita berada. Padahalnya Rasulullah SAW wafatnya sudah lama, ribuan tahun yang lalu, tapi mukjizatnya masih terasa sampai saat ini. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kalau kita mau menyingkap rahasia kemukjizatan atau keistimewaan Al-Quran, maka alangkah banyaknya tak terhitung jumlahnya. Karena Al-Quran ini begitu lengkap dan sempurna, aktual dan universal, menyeluruh untuk semua lapisan masyarakat, baik itu orang Arab maupun non-Arab, miskin atau kaya, pintar atau bodoh, cakep atau jelek, lengkap untuk segala kebutuhan hidup, baik hidup berkeluarga, bermasyarakat, bahkan beragama. Dan Al-Quran tetap berlaku sepanjang zaman, dari zaman kuno sampai zaman yang canggih dan modern ini. Maka pantas Al-Quran dijadikan way of life, peraturan dan pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yunus ayat 57, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Yang artinya, hai manusia, telah datang pelajaran atau peringatan dari Tuhanmu, obat penyakit yang ada di dalam dada, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Menurut Dr. Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitab Sufatu Tafasir menjelaskan bahwa ayat ini diawali dengan kata ya ayyuhan nas. Ini artinya ditujukan kepada seluruh umat manusia yang tidak dibatasi oleh status sosial, warna kulit, suku bangsa, bahkan agama. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dari ayat tersebut terkandung 4 keistimewaan Al-Quran. Pertama, Al-Quran sebagai mau'izah, sebagai pelajaran dari Tuhan yang Maha Pengajar. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Jawahir Al-Quran, bahwasannya seluruh cabang ilmu yang dahulu maupun yang akan datang, yang sudah diketahui atau belum, semuanya bersumber dari Al-Quran. Baik itu ajaran tentang politik, ekonomi, sosial, teknologi, teologi, bahkan antropologi dan lain sebagainya. Hadirin rahimakumullah, keistimewaan atau mukjizat Al-Quran yang kedua adalah Al-Quran sebagai syifa'ul lima fis sudur, sebagai obat penyakit yang ada di dalam dada atau penyakit batin, seperti iri, dengki, rendah diri, frustasi, resah, gelisah,
Semua penyakit itu tidak ada obatnya kecuali dengan resep atau terapi Al-Quran. Kalau kata pemuda mengatakan, dikala hati sedang frustasi ditinggal kekasih, jiwa putus asa karena putus cinta, makan tak enak, tidur tak nyenyak, nafas sesak, dunia pun rasanya kiamat. Al-Quran tampil dengan resepnya. Wala tai'asu min rohillah, innahu la ya'asu min rohillah illal qaumul kafirun. Dan janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Dikala hati sedang resah dan gelisah, pikiran tak tenang, perasaan bimbang, maunya terjun ke jurang atau bunuh diri pakai tali tambang, Al-Quran datang menghadap. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan berzikir, hati akan menjadi tenang dan tentram. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, keistimewaan Al-Quran yang ketiga adalah Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk bagi manusia. Kenapa? Al-Quran ini adalah satu-satunya kitab petunjuk yang dapat menghantarkan manusia kepada kehidupan dan bahagia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 9, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubasyshirul mu'minin." Wa yubasyshirul mu'minin alladziina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lurus dan memberi kabar gembira bahwasannya orang-orang yang beriman dan beramal saleh mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Jadi hadirin sekalian, ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita rajin membaca Al-Quran, kita akan memperoleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita rajin membaca Al-Quran, kita akan mendapatkan kebahagiaan, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, yakni surganya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir, hadirin rahimakumullah, keistimewaan Al-Quran yang keempat adalah Al-Quran sebagai rahmatul lil mu'minin, sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Hal ini terbukti hadirin bahwasanya Al-Quran mampu mengangkat harkat martabat umat Islam dibandingkan umat-umat yang lainnya, sehingga menjadi umat terbaik. Kalau seandainya Al-Quran dilaksanakan, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi kalau sebaliknya Al-Quran hanya dijadikan hiasan dinding dalam lemari, Al-Quran hanya ditulis dalam sebuah kaligrafi, Al-Quran hanya dilombakan dalam MTQ supaya bisa naik haji, maka Al-Quran ini, maka terjadi ramalan Rasulullah SAW dalam hadisnya, sayati zamanun la yabqa minal Islam illa ismun wala minal Quran illa rasul. Akan datang suatu masa, suatu zaman bahwa Islam tinggal namanya dan Al-Quran tinggal tulisannya saja. Oleh karena itu hadirin, mari kita kembali kepada Al-Quran, kita pelajari, kita pahami isi kandungannya, kita amalkan. Karena Al-Quran begitu mulia dan agung, untayan kalimatnya begitu indah, susunan kata-katanya begitu rapih, gaya bahasanya begitu menakjubkan, tak pernah rapuh dimakan waktu, tak pernah punah ditelan masa. Al-Quran kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apapun juga ketika kita baca, cocok, nikmat rasanya. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini mudah-mudahan menjadi golongan orang-orang yang cinta terhadap Al-Quran, menjadi golongan orang-orang yang dicintai Al-Quran, menjadi golongan-golongan orang-orang yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa lisairina wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu ala dini kullih
وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Hadirin jamaah rahimakumullah, di penghujung khutbah kedua ini mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menundukkan kepala, menghusukkan hati, mengangkat tangan. Mudah-mudahan segala cita-cita kita Allah ijabah, segala hajat dan keinginan kita Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ajmain. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dhallamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah di hari yang mulia ini, di hari yang penuh barokah ini ya Allah. Kami memohon ampun kepadamu ya Allah. Ada salah, ada luka, ada kesalahan yang pernah kami laksanakan ya Allah, ada kemaksiatan yang kami perbuat ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Jangan biarkan kami luput dengan kesalahan ya Allah, sehingga kami banyak berbuat dosa ya Allah, sehingga kami banyak maksiat ya Allah, sehingga kami doa-doa kami tidak Engkau ijabah ya Allah. Jangan Kau biarkan pulang dari tempat ini Engkau masih tidak mengampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni ya Allah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami ya Allah. Orang tua kami yang rela berkorban ya Allah, berkorban, merelakan hidup dan matinya untuk kami semua, merelakan mereka mencari rezeki untuk kami semua ya Allah. Jadikan kami semua menjadi anak-anak yang soleh, jadikan kami semua menjadi anak-anak yang soleh, yang mampu membalas jasa, yang mampu membalas budi untuk mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kabulkan cita-cita kami, kabulkan harapan kami, kabulkan tujuan kami ya Allah. Jadikan kami semua menjadi anak-anak yang sukses dunia dan akhirat, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barakah, ilmu yang mampu menghantarkan kami kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan kami semua orang yang mulia di sisi-Mu, orang-orang yang cinta terhadap firman-Mu, orang-orang yang cinta terhadap ayat-ayat Al-Quranul Karim. Ya Rahman ya Rahim, kabulkan cita-cita kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.